Al-maqamat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Secara harfiah, maqamat merupakan jamak dari kata maqam yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah stages yang berarti tangga. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan baik melalui riyadah, ibadah maupun mujahadah. Di samping itu, maqamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahwal adalah jamak dari hal yang berarti keadaan atau situasi jiwa. Secara terminologi, ahwal berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Maksudnya, hal adalah kondisi sikap yang diperoleh seseorang yang datangnya atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendaki, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Sehubungan dengan ini, Harun Nasution mendefinisikan hal sebagai keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Macam maqamat. 1. At-taubah, yang berarti sadar, menyesal, dan berhajat kembali meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dilakukan maupun yang belum pernah dilakukan, dan berjanji akan melakukan kebaikan, kebajikan secara terus-menerus. 2. Zuhud, yang berarti menjauhkan diri dan tidak berkemauan tergoda terhadap kehidupan duniawi, melainkan harus meninggalkan kehidupan dunia. Dan seorang salik sufi itu harus memperlakukan dunia ini sebagai jembatan atau jalan untuk menempuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wara, yang berarti menghindari, hati-hati, berjaga-jaga atas segala perbuatan yang tidak baik, buruk. Tapi wara juga dapat diartikan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya atau subhat. Wara juga ada 2 macam, yaitu wara lahiriah yang bermakna tidak menggunakan sama sekali anggota tubuhnya untuk tingkah-tingkah yang tidak diridhoi, disukai sang halik. Fakir, yang berarti orang yang tidak mau memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu atau tidak pernah protes atau keberatan terhadap apa yang dimiliki yang melebihi kebutuhan pertama, dan juga tidak pernah membuat jasmaninya menderita demi mencapai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, yang berarti menyerahkan atau menyandarkan semua urusannya kepada Sang Halik Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berikhtiar bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan segala hanya kepadanya. Sabar, yang berarti mampu menahan diri dari segala cobaan dari Sang Halik, juga tidak tergesa-gesa atau terburu-buru terhadap sesuatu, dan selalu tabah dalam menjalani hidupnya apapun yang terjadi, dan tidak pernah protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridho, yang berarti menerima qada dan qadar Allah dan ikhlas hati, meninggalkan usaha sebelum terjadi kepastian, hilangnya kegelisahan. Apabila sudah terjadi sesuatu serta cinta yang bergelora ketika datang malapetaka. Ridho juga merupakan perpaduan atau gabungan dan sahabat dan tawakal. 8. Mahabbah, yang berarti timbulnya cinta seseorang kepada kekasihnya atau datangnya rasa cinta kepada sang haliknya. Al-maqam lainnya. Sebagian sufi menilai bahwa setelah mencapai maqam ridho, seorang salik masih dapat mencapai maqam ma'rifat, dan menegaskan bahwa al-ridho bukan makam tertinggi. Al-Kalabazi mengatakan bahwa sebagian sufi membagi ma'rifat menjadi 2, yaitu pertama al-ma'rifat hak, yang berarti penegasan keesaan Allah atas sifat-sifat yang dikemukakannya
Dan kedua, makrifat hakikoh yang bermakna makrifat yang tidak bias dicapai dengan sarana apapun, sebab sifatnya tidak dapat ditembus dan ketuhanannya tidak dapat dipahami. Menurut makrifat bermakna hati menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.